Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aubi Fajar Aji. Saya dari kelas I Hukum Tata Negara semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Hukum Islam, Prodi Hukum Tata Negara. Di sini saya akan mempresentasikan atau membacakan yang berjudul tentang substansi hukum Islam. Jadi, makna hakikat sesuatu menurut filsafat itu definisi hakiki atau esensial adalah pernyataan hakikat sesuatu, yaitu suatu pengertian yang abstrak, hanya mengandung unsur-unsur pokok yang diperlukan untuk memahami suatu golongan tertentu dan untuk membedakannya dari golongan-golongan lain, sehingga sifat-sifat golongan tersebut tidak termasuk dalam hakikat sesuatu itu. Definisi yang disebut dalam ilmu mantik atau logika sebagai jami atau memuat dan mani atau menolak adalah definisi yang paling penting dalam ilmu pengetahuan dan filsafat. Definisi itu tersusun dari jenis-jenis yang terdekat, genus, prokimon, dan perbedaan spesifik, differentia specifica. Jenis, genus ialah setiap pengertian yang menyatakan hanya sebagian dari hakikat sesuatu, artinya pengertian tersebut belum menyatakan hakikat sesuatu itu seutuh-utuhnya. Perbedaan spesifik, differentia specia, ialah setiap pengertian yang membedakan golongan spesies dari jenis genusnya. Misalnya, berakat budi, membedakan manusia spesies dari hewan atau genus. Pengertian filsafat hukum Islam. Di dalam filsafat hukum Islam terdiri dari 3 kata, yaitu filsafat hukum dan Islam. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan yang berlaku dalam kehidupan manusia, baik aturan bermasyarakat maupun aturan bernegara. Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Secara ringkat, hukum berarti ketetapan. Adapun pengertian filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam dari prinsip penetapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas mabda, aturan-aturan pengadilan masyarakat pemeluk agama Islam. Jadi, kaidah-kaidah itu dapat berupa Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, ijam ulama, fatwa, lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan istilah hikmah at-tasyri'. Jadi faktor yang menjadi ciri filsafat hukum Islam yaitu yang pertama, wawancara atau argumentasi, menandakan bahwa filsafat memiliki kegiatan berupa pembicaraan yang mengandalkan pada pemikiran rasio, yaitu tentang verifikasi uji empiris, yaitu tentang perbincangan dengan menutup mata. Jadi kebenaran filosofis tidak memerlukan pembuktian atau tidak perlu didasari bukti kebenaran, baik melalui eksperimentasi maupun pencarian data lapangan. Yang poin kedua yaitu segala hal atau sekalian alam. Artinya, semua materi pembicaraan filsafat adalah segala hal menyangkut keseluruhan yang bersifat universal. Tidak ada yang tidak tersentuh oleh pembicaraan filsafat. Ada atau tidak permasalahannya, filsafat merupakan bagian dari pembicaraan. Hal itulah yang membedakan antara filsafat dan ilmu pengetahuan yang membicarakan lingkup tertentu. Semua yang dikaji oleh ilmu pengetahuan dijamah oleh filsafat, karena inilah universalisme filsafat. Yang ketiga yaitu sistematis, artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapan mudah diikuti. Dengan demikian, perbincangan tersebut
tepat atau tidak dapat diikuti dan dikaji oleh orang lain, meskipun pada akhirnya hanya ada satu pengertian mengenai suatu yang dimaksud. Yang 4 yaitu radikal, artinya sampai ke akar-akarnya, sampai pada konsekuensinya. Yang terakhir, rediksi artinya akar, yang juga disebut arse sebagai ciri khas berpikir filosofis. Perbedaan dengan pengetahuan adalah adanya asumsi sebagai titik tolak yang disebut sebagai keyakinan filsafat atau disebut dengan philosophical belief. Yang kelima yaitu hakikat, merupakan istilah yang menjadi ciri khas filsafat. Hakikat adalah pemahaman atau hal-hal yang penting mendasar. Jadi filsafat tidak hanya berbicara tentang wujud atau materi sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi berbicara makna yang hakikat terdapat di belakangnya. Dalam filsafat, hakikat tersebut sebagai akibat dari berpikir radikal. Berdasarkan 5 ciri berpikir filosofis tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa filsafat merupakan kebebasan berpikir manusia terhadap segala sesuatu tanpa batas, dengan mengacu pada hukum keraguan atas segala hal. Bahwa sekalian, dalam segala hal dapat dilihat dari berbagai hal sudut, sebagai komputasi, sebagai pemikiran yang sistematis, logis, dan radikal. Segala hal yang dipikirkan oleh filsuf atau filsafat berkaitan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, berhubungan dengan sesuatu yang bersifat metafisik yang tidak dapat dilihat. Yang kedua, berhubungan dengan alam semesta yang fisikal dan berbentuk oleh hukum perubahan. Yang ketiga, segala sesuatu yang rasional dan irasional. Yang keempat, semua yang bersifat natural dan supranatural. Yang kelima, berhubungan dengan akal, rasa, pikiran, intuisi, dan persepsi. Yang keenam, yaitu sehubungan dengan hakikat yang terbatas dan tidak terbatas. Yang ketujuh, berhubungan dengan teori pengetahuan pada semua keberadaan pengetahuan manusia yang objektif maupun yang subjektif. Yang kedelapan, berhubungan dengan fungsi dan manfaat segala sesuatu yang didambakan manusia atau dihindarinya. Yang kesembilan, berhubungan dengan kebenaran spekulatif yang bersifat rasional tanpa batas sehingga berlaku pemahaman dialektif terhadap berbagai penemuan hasil pemikiran manusia, tesis yang menghasilkan di antitesis dan terciptanya sintesis. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau ucapan yang tidak berkenan oleh penonton, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.